Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Faslun fi dzikri ma yutlabu min al-adabi halatal jima' wa ghairi dzalika. Yo, sing terakhir ku tentang ketika wong wedok senajan hamil, senajan menyusui, nek dijak wig-wig diminta sama suaminya untuk jima, ya tetap harus gelem, apalagi mandinya laki-laki itu bisa memperbanyak ASI. Nah, kok ben bisa melu nyusu bareng anaknya. Nah, syahdu kan romantis dengan anaknya. Faslun utawi iki ana fasal suwiji fi dzikri ma ing dalem nerangake barang, fi dzikri ma ing dalem nyebutake barang yutlabu kang den supre apa ma minal adabi saking adab etika tata cara halatal jima'i nalikane jima' wa ghairi dzalika lan liyane jima'. Wa alam ngertiya sira bi anna sunnatal jima'i kelawan setuhune sunnahe jima' fi maudhi'in iku dilakoni ning panggonan, fi maudhi'in iku ing dalem panggonan yuk manu kang den rasa aman apa maudhi', fi maudhi'in iku ing dalem panggonan yuk manu kang den rasa aman apa maudhi' min sama'in saking dikrungu, saking iso dirungu. Terus hasin tur swara lirih wa sauten lan swara banter. Hasin iku kurang hasin suara liri wasotin suara banter haka jibu sira ya sahihe koncoku, ya sahihe koncoku wala yakun lan ora oleh ana, wala yakun lan ora oleh ana hunaka iku tetep ing dalem mengkono maudhi' ahadun sapa wong sing nginjeng, ahadun sapa wong sing nginjeng ngrekam video fal taqbala mongko becik nampa sira ing keterangan. Fal taqbala mongko becik nampa sira ing keterangan. Oke. Akhbar rahimahullah, muallif memberikan informasi annal matluba halatal jima', bahwasanya yang patut atau yang harus dihadirkan ketika waktu jima itu apa? Keadaannya apa? Alla yakuna ma'ahu fil baiti ahadun, hendaknya di rumah tersebut tidak ada satu orang pun kecuali dua itu tadi, lanang wedok. Jadi ning aula itu disepikan semuanya ya. Misalnya ono aula kowe diusir kabeh sik lah, berikan kesempatan kepada kucing lanang kucing wadon untuk wig-wig gitu. Nah, tidak boleh ada seseorang walau tiflan saghiran, walaupun anak kecil, anak cah cilik budas-bludus ya. Tapi kalau sekarang bisa diakal. Kalau sekarang bisa diakal dengan cara ngunci pintu kamar ya. Ngunci pintu kamarnya omahe ngomong biyen kan tidak ada pintu kan, cuman korden gitu, ketera angin gitu, ketok kejaba cilapo kae. Ngono iki enggak. Dan jangan lupa jangan transparan juga ya. Ruangannya dari rumah kaca misalnya, rumah dari kaca ya ojo. Dan terhindar dari CCTV ya. Misalnya ono CCTV nek dinti ya ojo jimak nang kono. Kemudian ojo ono bolongan ben ora dintik awi ya. Qala fil madkhal. Bledos. Qala fil madkhali. Kobong sithik. Kobong. Tekan di mau. Fa in kanat lahu hajatun ila ahlihi. Ketika seseorang suami punya hajat dengan keluarganya, fasunnatul madhiyah, maka sunnah-sunnah atau aturan orang-orang dulu fi dzalika dalam hal tersebut alla yakuna fil baiti, hendaknya di rumah tidak ada ahadun siapa-siapa ghairu zaujatihi selain istrinya au jariyatihi atau budaknya. Kenapa? Id inna dzalika auratun, karena itu adalah aurat, wal auratu yata'ayyanu satruha, sementara aurat harus diperhatikan untuk ditutup. Nah, tidak boleh dipamerkan. Terus umpamane mbok rekam terus mbok upload ning Instagram, dia jadi stories ya. Hadine melek jomblo padahal enggak boleh. Waqala Ibnu Burhan fi ba'di ajwibatihi, Imam Ibnu Burhan mengatakan la yajuzu ayyataha,
tidak boleh menjima istrinya wa ma'aha dan dengan istri bersama istrinya tersebut fil baiti ada di rumah ahadun ada anak ada seseorang hatta tifla shaghir walaupun itu adalah anak kecil. Jadi tidak boleh menjima istrinya sementara di situ masih ada orang walaupun cuma anak kecil. Nah, ini anak kecil yang model gimana? Idza kana yumayyiz, jika dia tamyiz paham ya. Etok-etok rak paham. Iki saiki akeh sing bocah etok-etok rak paham asline paham. Asline paham. Wala yataha dan tidak boleh menjima istrinya ma'a amnihi minal khadimi dengan rasa amannya karena ada khadim atau pembantu. Bistighraqiha fin naumi karena takutnya terlelap istrinya di dalam tidur. Nah, khotim kan kayak ojol-ojol ngono cukup mlebu blendeng kan. Melu kelon. Kuatire ngono namanya khotim. Khotim beda dengan tadi jariah. Kalau jariah kan budak, nek khotim kan cuman pembantu. Misalnya kowe arep wik-wik sementara orang yang biasa bantu resik-resik omah atau biasa ngomong anak moro ning omah ya aja di wik-wik sik santai ae. Takutnya malah melu-melu gempeng kok. Terus wa ahlul bawati untuk penerapan kepada orang-orang yang ada di desa, ahlul bawati, orang desa, ka ahlil muduni itu seperti orang di kota. Faman arada ayyata azwaujatahu barang siapa yang pengen menjima istrinya fala yakuna ma'ahu fil baiti ahadun hendaknya tidak ada seorang pun di rumahnya. Intine ngono lah. Kudu sepi banget, jangan sampai ada celah nek iso aja ana masih ana cecek. Manu juk-juk ngono kopi ndok kuwi pocoan, dikok cecek kan. Makane menyawa. Siapa tahu. Karena daya tariknya cecek itu. Terus wa mithluhu fi tawdih wa syamil. Keterangan seperti itu juga ada di dalam kitab at-tawdih wa syamil. Fa zahiruhu intinya adalah yang kelihatannya adalah al-hurmatu yaitu memang haram menjima ketika ada seseorang wala yakhfa ma fihi min masyaqqah dan tidak dan jelaslah beratnya wala yakhfalan ora samar ma barang fihi ing dalem ma minal masyaqqati saking rasa abot. Jadi memang agak berat ya, ngenteni ini sepini wong iku rada abot. Walidza qala al-Khattabi. Jadi artinya jima dalam posisi ra ana wong ini rada abot. Kata beliau sendiri begitu. Bahkan dikatakan walidza qala al-Khattabi Khattab 'ala al-Jazuli. Bahkan Imam Khattab meriwayatkan dari Imam Jazuli la yakatu hampir saja tidak bisa yatakhallasu minhu ahadun orang bisa terlepas dari keadaan tersebut. Artinya keadaan yang mana bener-bener sepi ra ana wong ya. Iku mau ana cecek, ana nyamuk, ana wong inten selalu ada saja. Nah, terus piye? Akhirnya konek iki haram dong piye? Harus ra iso wik-wik dong kan gitu kan. Apalagi misalnya diharamkan dalam satu gedung itu tidak boleh ada seseorang kalau mau jima angel toh. Angel pol misalnya gedung ini pondok ini dhuwur iki ana bocah iki ketebungan. Terus ngisor lah kosong cuman berdua dengan orang lah itu misalnya dihukumi memang harus tidak boleh ada orang maka satu gedung itu harus sepi kecuali dua orang tersebut. Tapi haram terus wik-wikmu kapan gitu loh. Makanya paling enak itu ya walaupun di kamarnya sendiri-sendirian gitu akhirnya ada solusi. Lakin zakar Abu Abdullah ibn al-Fakhar fi ba'di ajwibatihi. Imam Abu Abdullah ibn al-Fakhar menyebutkan annan nahya bahwasanya pelarangan jima ketika ada orang lain. Andalika al-karahatu itu hukumnya cuman makruh. Kenapa makruh? Li'annal aslah karena hukum asalnya jima ibahatul waqi itu mubah. Barang mubah kok jadi haram ini gara-gara faktor lain ini aneh kayak gitu. Wa innama kuriha dzalika. Innama kuriha adapun dimakruhkan itu alasannya li'annal haya aminad-din karena isin itu atau malu itu bagian dari agama. Ya, jadi makruh tok, ora haram tenang ya. Kalaupun masih ada anak kecil jeruntal ora apa-apa kira-kira ora paham ngono husnudon ya. Husnudon. Wis kedarung udo mosok arep menyengeni malah ketok godal-gadul mencoba ya ketok wong akeh ya. Wa qad nasafit nawadiri
Dan di dalam kitab An-Nawatir dipastikan sebuah teks ala anna malikan karihadzalika, bahwasanya Imam Malik memakruhkan hal tersebut. Wa hadza, dan ini hukum ini haitsu yumkinu, hukum makruh ini haitsu yumkinu ikhraju man fil baiti, jika memang dimungkinkan untuk mengeluarkan orang dari rumah. Iku kena dadi makruh iku nek pancen walaupun keiso ngetokno wong ka omahmu, pengen wik-wik terus mentokno wong kok omahmu, kamu mampu untuk melakukan itu tapi ora mbok lakoni, iku mong hukume makruh, ngono lho. Mong hukume makruh nek ora iso ngusir ya, kowe pakne mbokne diusir, Pak aku arep wik lunga sik ngono. Mosok arep mbok usir ngenteni ngono suwe ya. Terus maka diterusane amma ingkana la yumkinu, jika memang tidak memungkinkan untuk mengusir orang. Tidak memungkinkan. Au kana fi ikhraji masyaqqah, atau mengeluarkannya itu susah. Likaunihi laisa lahu, ini lahunya satu. Likaunihi laisa lahu illa maskanun wahidun mathalan. Kan dengan contoh misalnya orang tersebut tidak punya tempat tinggal kecuali itu tok. Fa innahu, maka bagaimana cara wik-wiknya, cara jimaknya? Fa innahu yaj'alu ha'ilan bainahu wa bainahum, maka dia mendirikan sebuah penutup yang menghalang-halangi antara dia dan istri dan antara dia dan orang lain tersebut. Wa yatahafadhu minas sauti fi dzalik, dan harus menjaga suara dalam hal tersebut. Bukan karena syahwat, mungkin mungkin karena biar tidak menyakiti hati ya. kan mendesahnya wanita kan, aduh piye kapan ngono. Jadi ngono ya. Jadi ojo terlalu kenceng kowe, ojo terlalu kenceng dalam hal tersebut ya. Tetaplah jima tapi piye carane terjaga. Enggak usah ngasih ngusir-ngusir wong, umum hukume makruh. Wong tuane diusir, iku mae sapa mbok usir aku. Saya diusir. Lunga ndek ini diusir pakane mbokne ya. Terus lunga ngene Pak Isa mau napa ndek terus ngene gerobake Pak Isa. Iya wes. Itu ya, enggak apa-apa. Intinya kalau sekarang kita semua rumah kamar ada pintunya sih. Mbok iso dikancing mbok ora, pokoke berusaha lah kan ngono. Diganjel apa kaya ning WC sing bukaan niku. Biasane kan kuwi pinter kan ganjel apa. Nek ket buka dah, ha guyu kabeh ngono ae. Wik karo nyekeli pintu. Tak mending wik nang ngene pintu wae. Sendenan yang pintu jebol pintune. Iya. Iki lapo? Dolanan, Pak. Sing Pak Sunoto laki goni. Apa nah dolanan iki lho. Wa ala hadza nabahan nadhim rahimahullah bi qawlihi wa jazalan wenang hailun apa penutup katifun kang kandel. Ya fata he cahnom, wajazalan menang hailun apa penutup kasifun kang kandel ya fata he cahnom. Liman kedue wong, jaza kanggo sapa liman kedue wong, lahu iku tetep kedue man maskanun utawi omah wahidun kang siji. Maskanun utawi omah wahidun kang siji atau teko apa jaza hailun ila akhirih. Qala Ibnu Arafah rahimahullah. Bentar. Ya ini keterangan ini sudah lewat. Intinya boleh kita melakukan aktivitas jima dengan istri walaupun di dalam rumah ada orang lain, tapi caranya tetap dikasih dinding pembatas, harus menutup ben ora dileboni lah piye carane. Terus nek kene kan ora akhirnya malah ana ngatus dintek. Iya, sing iki dintek kon dhuwuran ngene. Sapa sing nginti andok kene iki? Ya wis. Angger cahanya mesti ngintian ya begini. Daya tariknya. Qala Ibnu Arafah. Ayo dari tarik iki apa? Ayo. Dipoto. Terus apa seksinya anak Al-Fatah itu? Tidak ada seksinya sama sekali. Belum gendut-gendut kabeh. Qala Ibnu Arafah rahimahullah wa muni'al wad'u wa fil baiti naimun ghairu zair. Dan tidak boleh jima di rumah jika ada orang yang tidur yang mana statusnya bukan pengunjung. Ana wong turu bukan pengunjung. Wa nahwuhu
dan yang lainnya, dan contoh yang lainnya. Asirun, yaitu orang yang apa? Susah diusir, illa li ahli saati, kecuali bagi orang yang memang punya kelapangan rezeki, kelapangan rumah. Jadi tidak boleh jima dalam kondisi rumah yang mana di rumah itu ada orang yang tidur. Ya memang penghuninya tidur itu gak oleh jima, mungkin ganggu suara nek ya. Allah alam, saya nggak paham. Kenapa tidak boleh? Mungkin karena orang tidur nek bangun tidur cukup buka kulkas, karepnya buka kulkas tapi malah keliru buka kamarmu kan. Karepnya jika ngombe malah ngeroh adegan yang apa namanya, yang mantap-mantap itu lah. Jangan sampai mengganggu orang tidur lah, mungkin gitu. Wong kowe maca Quran kan ngene sampinge wong turu kan gak oleh banter-banter kan, kudu lirih gitu. Qala al-'allama az-Zaniyu fal huwa muta'adzirun fi haqqi ghalibin nasi bin nisbati lis-subyani wa khususan zaman ar-radha. Hal tersebut itu sangat susah, yaitu man'ul wat'i, tidak boleh wati, tidak boleh jima. Itu sangat sukar dilakukan di umumnya manusia, karena ada anak-anak kecil ya, anak telu dolanan gojek, mosok kowe lak kok berwik-wik cah. Enteni bengi ak suwen ya, jenenge wong metenteng misalnya nafsu banget lah. Cucuk wik-wik ngenteni anak-anak turu kesuwen. Khususnya di zaman radha, ketika zaman menyusui. Kan ketok terus susune ya. Kan susui kan pengen kenyot-kenyot dhewe kan. Nah, ya wis. Itu makanya kata beliau susah untuk dilakukan. Hal-hal yang seperti ini susah untuk diamalkan. Ya, menghindari aja boleh, tapi gak usah kangelan, gak usah terlalu kenceng dalam masalah hukum. Wa kullu halatin utawi saben tingkah, sakabehane tingkah boleh saben tingkah. Siwa ma sakliyane barang yudkaru kang den sebut apa ma. Jaza mongko wenang alaihi ta'alaiha sedene jaza mongko wenang alaiha ing atase halah ya. Maksudnya alaihi ing atase wong. Al wad'u apa jima. Mongko ngapalno sira kabeh waqtabiru lan nyoba sira kabeh. Coba ikhtibar, tabiru atau berpengalamanlah alias kan bercobalah. Lakin nama tetapi ini barang zakartu kang wis nutur sapa ingsun sahihe kancaku aula iku luweh utama, yakni menghindari menghindari jima di waktu rame. Waqila lan dindawake bal min khalfiha balik saking burine zaujah. Bal min khalfiha balik saking burine zaujah. Ini pembahasan lain. Faltuk mila mongko becik nyempurnakna sapa sira ing adabul jima maksudnya. Min khalfiha saking burine zaujah. Ani ngersakake sapa ingsun. Ladal mahalli ing panggonane ya iki farji maksudnya. Ladal mahalli ing panggonane farji wa hiya hale utawi zaujah. Barikah iku apa ya? Tingkah sujud tapi nungging paham. Nek basa kunane jerom. Nderok tapi karo ya iku nungging paham kan? Nungging paham ya? Yes. Ala imadin ing atase lemek. La takunan aja ninggal temenan sira ing gaya tersebut. Berarti gaya apa iki? Gaya nungging ya apa? Kan? Wes pokoke ngono. La takunan aja ana temenan sapa sira tarikatan iku ninggal sapa sira. Jadi harus dilaksanakan ya, mengamalkan ilmu. Wis paham. Akhbar rahimahullah. Wis goni wis bayangane karo ngaplok-ngaplok ae. Kayak terbangan tak lah apa. Akhbar rahimahullah. Era tak ngaplok suara. Astagfirullah, bocah. Al-muallif memberikan informasi annal wad'a bahwasanya wati jaizun bi kulli sifatin minas sifatil mumkinah.
itu hukumnya boleh saja dengan gaya apapun. Boleh saja dengan gaya apapun. Ada ma yadhkuruhu qariban selain yang disebutkan dalam waktu yang tadi. Jadi itu tadi simak apa kini disebut apa sih? Oh iya, dek wingi juga membahas masalah tidak boleh jima waktu ngelak, waktu ngeleh, waktu mulas ya. Waktu apa meneh? Wargen itu enggak boleh. Jadi tapi selain itu boleh. Gaya apapun boleh. Berarti gaya 69 juga boleh berarti ya. Paham kan gaya 69 kira ngerti tak? Nah, master iya. Kecoba awik iku nak paham ya. Awik iku butuh gambar ya. Ben paham ya. Aku lho di nganu dipal karo mbae. Kene sekelan tisu jadi yo. Ya. Jadi gaya apapun boleh dengan ucapan beliau wajanibil jima'a fil qiyami ila akhirih. Liqaulihi, kenapa itu boleh? Gaya semua itu boleh kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena dawuh Gusti Allah, fa'tu harthakum annasyitum, datangilah ladang kalian dengan istilah ladang pekarangan annasyitum dengan gaya apapun ay ala ayyi halin alias dalam kondisi posisi apapun syi'tum yang kalian inginkan ay ala ayyi halihi syi'tum tegese dengan keadaan atau posisi apapun yang kalian inginkan. Idza kana dzalika, jika memang jimaknya fi mahalil waladi, di dalam bayi ya. Jimak dengan bentuk apapun, gaya apapun boleh, sing penting jimaknya nang gone dalan bayi. Berarti 69 enggak boleh ya, Pak ya. Kan orang dalan bayi ya. Kayak pokoke dalan bayi arep nang ngisor, arep nang dhuwur, arep mbok tuntekno bojomu ya. Sapa ngerti ana sing model dituntek ngono ra? Mbok gandolno ndok kene karo mbok kerek. Ya sapa ngerti kan jenenge berfantasi kan gone kan tekan ndi liyare ya. Ndok gone kap dhuwur mobil, kap mobil ya. Ndok dhuwur wastafel monggo lah. Sing penting di tempat anak dalan bayi. Ndok farji di dalan bayi. Waqila fi ayyi waqtin syi'tum, dalam tafsiran lain fatu hatakum mana syi'tum artinya datangilah istri kalian di waktu yang kalian inginkan. Kama taqaddama seperti keterangan yang sudah lewat. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah, hiya istri adalah matiyatuhu, yaitu kendaraannya si suami. Yarkabuha, ditumpai suami kaifa syaa, terserah dia. Mau dia madhep buri kek, mau madhep ngarep kek, bodhe numpangnya dengan sirahe nang gede ngisor kepala sikile ning dhuwur, pokoke terserah kaifa syaa kata Sayyidina Ali. Monggo. Lakin nasifatul mustahabbah, akan tetapi gaya yang disunahkan dia mata qaddam, yaitu yang sudah kelewat keterangannya fi fadlid dukhuli, dalam cara utamanya masuk, yaitu di bait tsumma ya'lu fawqa ini itu. Berarti posisi konvensional itu lebih bagus. Wa taliha sifatun ukhra, kemudian setelah menyebutkan itu tersebut diikuti dengan gaya yang lain. Nabaha 'alaiha an-nadhimu, yang diisyaratkan oleh al-muallif biqaulihi, dengan dawuh beliau waqila bal min khalfiha ana lidzal mahalli ila akhiri, yaitu gaya nungging tadi, gaya nungging maksudnya. Dengan fafil hadithi, di dalam sebuah hadis disebutkan inna zauji ya'tini mudbiratan, bahwasanya suamiku mendatangiku dalam keadaan duburku nungging ya Rasulullah, yakni min khalfiha, yakni dari belakang. Faqala alaihi salatu wassalam, dan kemudian Rasulullah menjawabnya la ba'sa bidzalika, enggak masalah idza kana fi summin wahidin, jika memang di dalam satu lubang yang sama, bukan dubur ya, tapi isi penting dalane bayi iku sing dileboni dudu dubure ya. Ngomong dubur iku panggonan metune tai kok ya, maksud dileboni ya. Oh yakni al-fil farji ya. Wasum athaqbu, yang dimaksud asum di sini adalah athaqbu, bolongan.
Wa dzakara ba'dul fudhala, bahkan orang-orang yang lebih pintar, lebih cendekiawan, lebih mulia mengatakan, inna hadhihi sifat. Ini si cerdas, sing rak pate cerdas konvensional, rak pate pinter kan. Nah sing cerdas yang punya kelebihan itu mengatakan inna hadhihi sifat. Gaya nungging seperti ini, ablaghu fil ladzah, itu lebih lezat sekali, lebih nikmat sekali. Mingkuli sifatin bikatir, dari semua gaya yang ada dan itu kelezatannya banyak, beda jauh gitu ya. Coba, makanya kalau kamu mengikuti gaya ini berarti kamu termasuk ahlul fadli ya. Ini iya. Itu jadi ahlul fadli. Gaya nungging itu perlu. Oke, paham tak Alil? Tak terang Alil. Nah, ini loh penerangno iki. Paham ya? Paham tak ora? Gaya nungging ngerti? Si nungging sapa? Si nungging sapa iki? Oke. Malah coneng. Kowe piye boy nek nungging boy? Ya Allah. Ya, pokoknya gaya nungging ora tutup ya. Cukup. Muga bojone mayu bae ya. Ayu salehah, nunggingan aja. Iya. Intinya gaya nungging itu lebih lezat, lebih berasa daripada gaya-gaya yang lain, dan itu berasanya itu memang banyak. Bikathirin kata beliau. Kenikmatannya lebih daripada semua gaya dengan kelebihan yang berlipat-lipat. Wa anna fiha, dan dari gaya tersebut tibban kathiran lil badani, ada tombo untuk awak. Pengen loro, pengen loro. Artinya pas loro pengen waras yo. Iku iki dengan gaya 69. Mantap ya. Tapi iki bagi gue iki terlalu liar, ada dawuhnya musannif. Tsumma asyara, kemudian musannif asyara memberikan isyarat annal jima'a, bahwa jima' yujtanabu fi ahwalin, itu harus dihindari dalam beberapa hal, di beberapa keadaan. Biqaulihi, dengan dawuh beliau, wajanni bil jima'a, wajanni lan ngedono sira al jima'a ing jima' fil qiyami ing dalam keadaan ngadeg. Fil qiyami ing dalam keadaan ngadeg. Wa fil julusi lan ing dalam keadaan linggih. Wajul julusinan ing dalam keadaan linggih dunakum jupu sira kabeh nizami ing aturanku. Nizami ing aturanku. Kayak berdiri gak boleh, duduk gak boleh. Tsumma ala jambihanuli keri-keri ing atase sampinge zaujah. Kayak samping piye? Mereng-mereng gitu. Bengkong tutup ta ora kok bengkong. Sahihe koncoku yutaqo ikutin yutaqo den hindari apa ala jambiha. Kenapa dihindari? Lidororil auraki, krana penyakitnya piro-piro bokong. Jadi yo pinggul ya, masalah pinggul, encok, boyokan bener. Haka jupo sira haqiqa lan nyatakno sira ing keterangan. Terus gaya yang lain juga yang tidak boleh, su'utuha utawi munggahe zaujah alaika ing atase sira, wa man anta WOT ya, wat su'utuha utawi munggahe mar'a alaika ing atase sira sahihe koncoku mumtani'un iku den larang. Kenapa? Lidhararil ihlili, karena bahayane marang dakarmu. Bahaya ring zakarmu. Haka jubu sira wastami lan ngrungokno teman sira. Jadi fa akhbar rahimahullah, kemudian musannif memberikan informasi annal jima'a, bahwasanya jima' yujtanabu fi halil qiyami, itu tidak boleh dilakukan ketika keadaan berdiri. Wah, berdiri. Tapi wong gone seneng mepet-mepet tembok biasanya kan ya. Dicudok-cudok nang tembok. Kan, sebayang no gue ya gitu. Kenapa enggak boleh? Li'annahu yudhiful kala, karena itu bisa melemahkan fungsi ginjal. Didol rak payu malah melemah ginjalnya. Warokba dan dengkul, ya, melemahkan dengkul. Jadi kelotak-kelotak kemelotak.
Itu tidak boleh. Wa fi halil julusi, dan juga tidak boleh jima keadaan duduk. Kenapa? Li'annahu yurithu waja'al kala, karena itu akan memunculkan penyakit ginjal. Nah, ini penyakit, kalau tadi cuma melemahkan fungsi, gimana penyakit ginjal. Wal batni, dan penyakit di perut. Ngelai, iya. Wal asabi, dan penyakit otot besar, otot-otot besar ya, apa itu otot besar. Terus wa tahdutsu ma'ahu al-quruhu, dan muncullah apa al-quruh itu yaitu nanah-nanah, bisa jadi muncul nanah. Jadi dalam keadaan linggih gak boleh. Alhamdulillah gak oleh kabeh. Intine ku pada akhirnya konvensional ya. Terus wakadzalika yujtanabu 'alal jambi, dan begitu juga tidak boleh jima dengan kondisi dari samping. Dari samping. Piye carane dari samping, tak bayangno. Ini piye ya? Angel mlebune kita ya. Oh, dari samping bisa ya? Bisa ya? Saged. Ini sekolira delok ya kan iso. Aku ora iso, ora pahami. Kenapa enggak boleh? Li annahu yadurru, karena itu bisa membahayakan bila uraqi dengan pinggul atau pantat. Terus wa kadza yujtanabu su'udul mar'ah, dan begitu juga tidak boleh wanita itu naik ala rajuli, di atas laki-laki. Ya tambah akeh. Intine konvensional sama gaya nungging tok mau gitu. Li annahu yurisul quruha, karena itu bisa memunculkan nanah fil ihlili di dakar. Ya, kan natap kata ya Allah. Al-ihlil wa huwa ad-dakar. Tapi ini buat ijtinab itu apakah haram apa enggak kan enggak jelas ya, enggak jelas. Insyaallah enggak masalah. Allah subhanahu wa ta'ala. Faktu hartakum annasyitum kata Quran ya. Faktu hartakum annasyitum. Silahkan datangi dalam kondisi apapun, dengan posisi gimana pun monggo. Aja ewah-ewah. Namanya juga menikmati. Mane aja ewah-ewah. Qala fin nasihah wal ityanu ala syiqqin, mendatangi atau menjima istri dengan dari arah samping, yurithu waj'al khasirah, bisa mewariskan, memunculkan penyakit pinggul. Ai wa yahdutsu fi ahadi jambaihi dha'fan, dan akan memunculkan di salah satu lambungnya, samping lambungnya itu kelemahan au maradon, atau penyakit. Wa ya'suru ma'ahu, dan sulit baginya khurujul mani, keluarnya mani di posisi tersebut. Cari sapa? Iya, malah suwi ya. Dari goni. Wughal yasiyah. Apa macamnya piye? Wughal yasiyah gitu ya. Wa qala fi syarhil wughal yasiyah. Kemudian di syarah wughal yasiyah disebutkan la ya'tiha barikah, tidak boleh menjima istrinya dalam keadaan dekem. Oh, piye? Piye maksudnya dekem? Itu dekem itu angkrem lah iya sih. Allah alam, saya enggak paham dengan Pak. Dekem piye om? Iso mlebu orang ngono lho, wong dekem kan. Ayo, li anna dzalika li anna dzalika yasyqu 'alaiha. Karena itu akan membuat dia kesusahan, susah bagi perempuan tersebut untuk disimak dalam kondisi dekem. Wala ala ora iso mlebu bro dekem kok. Wala ala jambiha, dan tidak boleh menjimaknya dalam posisi samping. Li anna dzalika yurithu waj'al khasira, karena bisa memunculkan penyakit pinggul. Wala fauqahu, lebih malah nang dhuwure. Dan tidak boleh menjima istrinya dan si istri di atas suaminya. Woman on top. Li'anna dzalika yuritul ihtiqan, karena itu akan memunculkan al-ihtiqan, tertahannya mani. Ya, jadi rak tutup kan, air itu kan bukan mancur ke atas tapi mengalir ke bawah gitu. Iya kejaba nek air manimu iso moncrat banter sak meter misalnya. Iya. Bal mustalqiyatan, dan hendaknya si istri dalam keadaan terlentang, epleh-epleh, rafi'atan rijlaiha, ngangkang, fa innaha ahsanu hayatil jima'i, karena itu sesungguhnya sebaik-baiknya kondisi
jima, posisi jima. Yo konvensional lah intinya itu paling baik. Tapi pada akhirnya ini ijtinab dalam hal sini nggak dijelaskan apakah haram, apakah makruh. Nah, ini kan cuma ketakutan yang muncul. Dan semua kondisi orang itu berbeda dengan yang lainnya kan gitu ya. Ya silahkan diamalkan kalau memang merasa sakit, ya wis aja dilakoni meneh ngono. Nek ora silahkan lanjutkan. Quran iki ngono ae. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan kan gitu intinya. Los pokoknya nek durung kerasa ya aja ngono. Aja mandeg. Sing penting aja ning dhuwur kenteng, ning mlerek kentenge sawonge kan. Gile ngene kenteng atulap sih sana ya. Iya. Tapi pengen ning dhuwur kenteng atulap kan. Ketoke kok awane itu syahdu lho dhuwur kono. Bare ku sabar bledek. Ada berapa? Ada piknik di atas pondok. Jadi patung. Terus di museum kok di Al-Fatah kok. Kok loteng. Jadi ibratan li ulil absar. Makane nek wik-wik aja ning kene dhuwur kenteng kena adab. Terus sumakala wal wat'u utawi jima' fil adbari ing dalem pira-pira dubur. Iya pira-pira. Lah piye Berarti dubur siji ra masalah ngono lho. Wah, ya le. Wal wat'u utawi jima' fil adbari ing dalem pira-pira dubur mamnu'un iku den cegah, den larang. Ayo. Faqad lu'ina mongko teman-teman den laknat fa'iluhu sapa pelakune. Wati fi dubur. Fima ing dalem barang qad waroda kang wis teka apa emas. Paham ya? Jadi kita baca langsung. Asyara rahimahullah bihadza. Imam Mu'allim memberikan isyarat dengan keterangan bahwasanya wati di dubur tidak boleh. Kenapa? Lima warada min qaulin Nabi, karena ada dawuhnya Kanjeng Nabi, ityanun nisa, mendatangi atau menjima wanita fi adbarihinna, di dubur mereka, haramun, itu hukumnya haram. Wa qauluhu, dan dawuh beliau, mal'unun, dilaknat. Siapa itu? Man atam ra'atahu, barang siapa yang mendatangi istrinya, menjima istrinya fi duburiha, di pantat istrinya. Wa qauluhu, dan dawuh beliau, man atam ra'atahu, barang siapa yang menjima istrinya fi duburiha, di duburnya, faqad kafara, maka sesungguhnya dia telah kafir bima unzila ala Muhammad, dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terus wa qauluhu, dan juga ada dawuhnya Kanjeng Nabi, sab'atun la yanzurullahu ilaihim, ada 7 orang, 7 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah yaumal qiyamati, ketika hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak akan disucikan oleh Allah. Wa yaqulu lahum, dan bahkan Allah berkata kepada mereka, udkhulun nar, masuklah kalian ke neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk neraka. Al fa'ilu wal maf'ulu, yaitu pelaku dan yang diperlakukan. Apa ini? Korban, pelaku dan korban, yakni bihi al-liwatah, yaitu yang dalam praktek liwat. Wan naki hayatahu, dan orang yang mengawini tangannya, wong sing gayane ngicik, Mbah. Tisu ikan cuman hail. Jadi aktivitasnya tetap dengan ya dun. Wan naki hayatahu, udkhulun nar ma'adakhilin. Iya, gara-gara komen pisan kena terus ya. Wah, hati-hati nek komen dong ngene. Wanaki hayatau. Jadi sing mlebu, jadi kawin mbek tisu nem. Tapi kan hakikatnya dengan tangan kan gitu kan. Dan orang yang menikahi tangannya itu yang suka istimna, yang suka ngocok ya. Ngocok dengan haram. Ini bisa toh. Wanaki hal bahimah, dan orang yang mengawini hewan. Alam penjara. Ya, Allah. Yang keempat, wanaki hal mar'at,
mar'ah fi duburiha, dan orang yang menjima istrinya di duburnya. Jadi yang pertama tadi orang liwat, kemudian orang yang ngicik, terus ngawini bojone ngawini peduse, terus iki ngicik ah ngono neh. Iku udkhulun nar ma'adakhilin hati-hati. Baik ketok ya. Apa-apa semuanya enggak harus suci kok, tenang aja ya. Enggak apa-apa. Terus mana kihal mar'ata fi duburiha, dan orang yang menjima istrinya di duburnya. Yang kelima, wa jami'al mar'ata wa banataha, dan orang yang menjima ya bojone yang anak wedoke. Payah. Mantap sih. Goni semua mantap ya. Terus wazani fi halilati jarihi, dan orang yang berzina dengan bojone tanggane. Mantap. Gon iki lho. Ngarepan lho gon. Ngarep dalem lho. Sapa ngerti kan jam 1 bengi. Astagfirullah. Terus wal mu'dzi jarahu, dan orang yang menyakiti tetangganya hatta yal'anahu, sehingga dia melaknatnya. Jadi sampai weting, sampai ngelaknat. Iya, sampai ngelaknat ya. Itu 7 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah dan dikatakan masuklah dalam neraka. Hati-hati ya, tukang ngicik-ngicik tolong dikurangi durasinya. Pas poso sing ngene ngicike bar buka ya, berterawehan. Untungnya ndek pondok kan masih aman ewah-ewah. Ngene ndek nggih. Konanya. Wah. Bose preman ngaku. Bos ngicik berarti latihan darbukane nganggo ya. Aduh. Saya baru tahu keterampilan darbuka dari situ ternyata. Waduh. Ya. Ya tuh. Wong aku lagi arep nerangno, biasane nek ana wong akeh kan ewo dolanan manuk, nek pas dhewean nuju dhewean kan yo malah yo dhisik lho. Gorinso. Wah panas ya, melocot. Ya Allah, tidak menyangka saya. Bos. Iki kok anak-anak buah diikuti kamu ya. Payah iki. Mas. Geng. Iso. Komene paling banter dek mau. Mau durung nyandak dhisik. Allah. Ya? Tapi bakal wis percaya ya katanya. Oke, puas lho. Iya iku aku ngono ae. Oke. Tenang, Mbak, sono kancane. Cuman beda aliran. Kalau itu kan pakai aliran tisu, nah ini pakai aliran sabun ya. Sabun rinso jare. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yesus. Ini kayak ketok kabeh asline. Waqad jalaba Ibnul Hajj, dan Imam Ibnul Hajj telah mengambil beberapa jumlatan wafiratan minal ahadits, beberapa hadis al-waridah yang datang fi dalika dalam hal tersebut, menerangkan hal tersebut, masalah laknat ya bagi orang yang melakukan wati di dubur. Fil madkhali, di dalam kitab al-madkhal, fandurhu, maka kamu silakan murojaah ke kitab tersebut. Ya. Termasuk ana kancane to, padha naro ma'adakhilin. Santai, Mbak, tenang, Mbak, ana kancane. Wala yu'tadu biman khalafa fi dzalika, dan semua orang yang menyelisihi keterangan tersebut tidak boleh dianggap, tidak boleh
diikuti. Kama nabbaha ala dzalika biqauli, seperti yang diisyaratkan oleh musannif dengan dawuh beliau, wa kullu man utawi sakabehane wong, wa kullu man utawi sakabehane wong ajaza kang ngolehake sapa man fi lahu ya. Fi lahu ing agawe mengkono-mengkono wati fil adbar fala yu'malu alaihi, maka ora kena den eksekusi. Yu'malu fala yu'malu alaihi dilakukan nanti, maksud dilakukan nanti tidak boleh dieksekusi alaihi sapa man inda jullin nubalai, inda jullin nubula ing mungguhe mayoritas wong kang pinter-pinter, mayoritas wong kang pinter. Qala fin nasihat wa duburul mar'ati, menjimak di duburnya wanita, fit tahrimi dalam masalah haram, ka ghairihi itu seperti yang lainnya, illa annahu yujibu hatta al-quwwata illa annahu yujibu hatta haddan, hanya saja itu inna annahu la yujibu, astagfirullah. Jadi haraman menjimak istri di di dubur itu seperti yang lainnya, hanya saja la yujibu haddan, tidak mewajibkan adanya hukuman liquwati syubhati bihi, karena kuatnya keserupaan dengan hal tersebut. Jadi tidak had. Wa yunsabu ila Malikin, dan dinisbatkan kepada Imam Malik bahwasanya ibahatahu, yaitu bolehnya menjimak istri di dubur. Tapi fatabra'u minhu, tapi beliau terbebas dari tuduhan tersebut. Wa ta'ala, dan beliau pernah membaca ayat nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qala, dan beliau berkata, hal yakunul harthu, apakah ada sebuah ladang illa fi maudhi'iz zar'i, kecuali di tempat tanaman. Jadi gitu ya. Jadi tidak ada ladang itu kecuali untuk ditanam, itu loh maksudnya beliau. Tidak ada ladang sawah kecuali untuk ditanam. Ojo digo sing ora-ora kan, karena tanah yang produktif kan, tanah produktif jangan sampai dimatikan, eman gitu. Ya harus artinya tidak boleh jima kecuali di tempatnya. Tidak boleh jima kecuali di tempatnya. Wa inna ma'azuma amrul adbari, akan tetapi hanya saja kasus jima di dubur itu menjadi besar, li annaha mudaddatun lil hikmah, karena itu berselisihan dengan hikmah. Hikmah jima kan bentuk anak, iki enggak. Jima ning dubur ku metune tai mesti, ora mungkin metu anak kan. Wa mu'anidatun lirububiyah, dan itu menentang kepada ketuhanannya Allah. Gusti Allah sing ngeki dalan kok isih golek dalan liya, ngono lho Mas. Bija'lil makhraji madkhalan, karena dia menjadikan tempat keluar menjadi tempat masuk. Jadi tempat keluar aja tempat masuk. Summa ma fi dzalika minal mafasidati tibbiyati wal adiyah. Dan kemudian juga diikuti dengan kemafsadatan atau kerusakan-kerusakan yang sifatnya kedokteran maupun sifatnya secara naluri adat. Jadi jima nang nggone dubur iku ya nyalai aturan kedokteran, yo nyalai aturan adat. Normale wong iku ya ora bakal jima nggone dubur. Mosok yo gelem manuke dileleti tahi ngono lah, yo ngasih. Wa qala al-Burzuli, dan Imam al-Burzuli mengatakan war riwayat, dan di sebuah riwayat annaman fa'alahu, bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut yaitu jima di dubur fa innahu yu'adab, dikasih hukuman takziran, ditakdib, dikasih adab diajari, dibina. Kalau istilah sekarang dibina. Waruya an Abdurrahman ibn Qasim, dan diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Qasim, anna syurtiyal Madinah, ada seorang polisi di Madinah, dakhala ala Malikin, dia masuk sowan ke Imam Malik, fasa'alahu, maka beliau bertanya tentang an rajulin rufi'a ilaihi, tentang kasusnya seseorang yang diangkat kepadanya, dilaporkan kepadanya. Apa kasusnya? Annahu qad ata imra'atahu fi duburiha, bahwasanya dia menjima istrinya di duburnya. Faqala lahu Malik, maka Imam Malik berkata, ara antuji'ahu darban, aku berpendapat hendaknya kamu tuji'ahu, menyakitinya darban dengan memukul. Artinya dihad ya, atau dihukum. Fa in 'ada ila dzalik, jika memang dia masih melakukannya lagi, farriq bainahuma, maka hendaknya kamu
memutuskan perceraian antara keduanya. Keras. Artinya gini, Imam Malik walaupun ada yang menisbatkan jima ning dubur iki oleh kepada Imam Malik, tapi Imam Malik ternyata tidak punya pendapat tersebut. Itu cuman fitnah tuduhan saja. Karena bolak-balik biasanya madhab sing nyeleneh iki loro. Madhab Imam Malik sama Imam Hanafi, ya, Imam Malik sama Imam Hanafi. Tapi dalam hal ini beliau sama dengan yang lain. Jadi gak bisa kamu amalkan ya. Sak kepeksa-kepeksane kowe pengen ngrasakno dubur aja ngasil lah. Mlebu ning kene dalan bayi wis enak, masuk mlebu dubur sak akeh. Nek keten piye ya. Kok lagi keten lagi bingung ya. Pas kuwi wis seneng, kok keten to. Piye iki? Piye. Tambahno ora. Iya. Jebol dubure gelem tapi nambah omongan. Bahaya. Terus wa ammat tamattu bi zahirid duburi. Adapun kalau mengalap enak-enak ya, enak-enak dengan zahirnya dubur, bukan bolongannya ya. Kalau dubur kan dubur. Kalau zahirnya berarti ya itu yang bisa dikaplok itu. Fatajuzu maka boleh. Boleh. Walau biwat idzakari alaihi, walaupun dengan menaruh zakar di atas itu tadi, di atas zahirud dubur. Zahirud dubur. Jadi sempetnya. Lah. Sempet deh, iya. Sempet ku enak, tak mau salah. Sebenarnya aja mlebu ning dubur ya. Sempet itu boleh. Illa annahu yuttaqa, hanya saja sempet itu tidak boleh. Ya, sempet, paham ya sempet. Nah, sempet sampean paham. Kalau di sini sempet pakai apa? Pakai kuku apa pakai bokong? Tak paham sempet kayaknya. Ya dokok manuk lho gini dubur, gini zahirud dubur, gini pantat. Si pemain mantan loh. Orang itu tangani. Nek zamanku wae mondok saya pernah lihat ada yang sampai dipupuk di apa? Apa iki jenenge pupuk? Sampel. Nah, ono. Tapi dari belakang. Hah? Dulu belum atulab MAK gitu. Kakak kelas waktu itu. Yo ngono, kasusnya sing ganteng mesti entuk sing weli. Jadi piala bergilir biasanya. Nah, saya paham ya. Jadi intinya sempet dibokong boleh, tapi bukan dimasukkan ya. Illa annahu iki pantatnya istri loh ya, bukan pantatnya cowboy. Ora kecempet lah. Piye iku rasane? Illa annahu yutaqa, hanya saja sempet dibokong, sempet bokongnya istri, yutaqa itu dihindari. Sadan lidhari'ah, untuk menutupi segala kemungkinan jelek. Takut nek kebablasan lebu ning dubur. Wa khaufan, dan takut min tahriki syahwatiha, akan terdorongnya syahwatnya dia. Jadi tahriki syahwatiha, syahwatnya siapa ini berarti? Syahwatnya istri ya. Malah jaluk bojone jaluk. Iki ae bokongku tusukan bahaya. Ya siapa ngerti kan penasaran juga ya. Iya. Pokoknya aja aneh-aneh, dolanan bokong kanggo ngaplok iki ora masalah. Untuk menambah sensasi. Ya enggak ngaplok sampai bekas abang ndok kono ya. Bekas tangan yo coba cambuk lho, Kon. Cambuk kayak jaran yo. Coba nek dia merasakan nikmat karena cambukan itu ya beda lagi. Nah ya sik. Terus kama yajuzul istimta'u bil fakhidaini, seperti hal itu juga diperbolehkan seperti halnya dibolehnya istimta', ngalap enak-enak bil fakhidaini dengan dua pupu, dua kempole istri. Jadi kempole mbok isik-isik kanggo manukem gitu ya. Wama nanti ngono ora. Wama syibhuhuma, dan serupanya ya, kalau serupa dengan fakhidun mungkin yang halus-halus yang lain, pipinya kayak ya. Mungkin iya kan, terus apa lagi? Gegere, susune, terus tangane halatal haidhi, ketika keadaan haid wan nifasi. Kowe ketika iya, intine nek bojomu lagi haid nifas iku boleh sempeti dia di manapun saja. Disempet, paham sempet ya? Wis diwarai kitab sempet kudu ngamalno lho. Aja ngasih ora ngamalno ngelmu iki. Diamalno besok nek di bojo ya.
Jadi sempet itu boleh, hanya saja dihindari takut kalau kebablasan Tapi kan insya Allah kan gak kebablasan. Begitu juga sempet di pupunya istri atau di susunya ya. Atau di yang kira-kira nikmat lah, apalagi di gegernya ya, hand body atau minyak zaitun dulu. Biar mangan lah pokoknya madune. Yes, paham ya. Intinya boleh, namanya juga alat pemuas nafsu. Iya, perempuan itu seperti alat ya. Seperti alat tapi harus dibina, dihormati. Terus, diucap. Wa ala dzalika, dan atas keterangan ini, keterangan yang tadi boleh sempet istri ya, sempet istri itu nabah biqauli, mu'allim memberikan isyarat dengan dawuh beliau. Wajazalan menang apa iki? Wajazalan menang apa jima fil afkhadi ing dalem pira-pira pupu. Wah, pira-pira pupu. Bojone pira ya? Iki 8 berarti. Pupu 8. Fil afkhadi ing dalam pira-pira pupu sahih kancaku. Auma utawa barang doro akang nyerupani apa ma. Doro akang nyerupani apa ma ha ing al afkhad. Ha ing al afkhad fahfal mongko ngapalno sira. Fahfal mongko ngapalno sira wukita mongko bakal den jaga sapa sira. Asyuma ing perkara kang elek. Wis. Kon ngapalno, sempet kudu dilakoni. Intine ngono, sempet harus dilakukan. Jadi boleh kamu menyempeti istrimu ketika di dalam keadaan haid dan nifas, gerak-gerakno manukmu nduk ngene di bagian tubuhnya, nduk wetenge kek, nduk ngene pupune kek, nduk tangane, wis boleh lagi keleke misalnya. Silahkan, boleh. Cepet ini dikepit ya. Intinya boleh, halal, tidak masalah. Wa su'ilat Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidah Aisyah ditanya, amma yahillu ar-rajulu min imra'atihi idza kanat haidun, tentang aktivitas yang halal bagi seorang suami untuk mengerjai istrinya dalam keadaan haid ya. Jadi pernah Sayyidah Aisyah ditanya, wong lanang ki oleh apa nek pas keadaan bojone lagi haid? Wedok iki oleh diapakno karo sing lanang? Jima kan jelas tak oleh, terus sing oleh piye? Wong laki nafsu. Faqalat, maka beliau berkata, kullu syai'in, semua barang, semua keadaan ya, semua bagian tubuh ma khalal farji, selain farji, ma khalal farja. Tsumma ma masya alaihi nazimu minal jawazi huwa qaulu islu. Kemudian aliran madhab yang diikuti Imam Nazim tentang kebolehan istimta, tentang kalau boleh nyempet itu adalah dawuhnya Imam Usbuk, wa huwa khilaful masyhuri al musyari ilaihi bi qaulil mukhtasar. Dan ini menyalahi yang masyhur ya, menyalahi yang masyhur. Wa mana al haidu, kemudian haid itu bisa mencegah sihhata sholatin wa shaumin, itu kesahihan sholat dan puasa. Haid itu bisa mencegah wanita akan kesahihan sholat ataupun puasa. Artinya ketika sholat kalau tidak metu haid ya, maka sholatnya tidak sah, atau pakai puasa ini ujuk-ujuk haid ya berarti orang sah. Ila qaulihi wa wat afarjin au tahta izarin yakni saddan lidara'i lah wis. Far'un yajuzu lizauji, boleh bagi seorang suami ayas tamnia untuk ngocok manuke dia dizaujatihi tapi dengan tangan istrinya boleh ya, pengen ngocok dengan tangan istrinya boleh. Wa amma biyadi nafsi, adapun dengan tangannya dhewe ngono ya, ampone nganggo rinso karo tisu. Fadkhulun naroma dakhilin katanya. Fal jumhur, maka mayoritas ulama ala tahrimihi, itu sepakat akan keharamannya. Haram ya. Haram bos. Bos geng, haram bos. Senajan berposo. Nah. Suarane sepedesangan. Ayahe. Ya. Intinya
istimna ngocok ya, ngocok itu dengan tanganmu sendiri walaupun dengan ada hail, ada penghalang atau enggak ya. Menghalangi mbok nganggo tisu, mbok nganggo rinso, wis pokoke iku haram nek nganggo tanganmu dhewe. Kabel apa wis setrum. Dek nganggo darbuka nglebokno ning ngene. Ojo darbuka mesti bleng, mending nganggo knalpot Krypton ae. Astagfirullah. Kama fin nasihat. Qala al-Burzuli sa'altu an syaikhina al-Ghabraini. Saya bertanya kepada syekhku Al-Ghabrani. Fa'afta bil man'i, yaitu bertanya tentang istimna dengan tangan sendiri ya. Fa'afta bil man'i, maka beliau memberikan fatwa tentang haram, tidak boleh. Wa ansyadani, bahkan beliau membacakan baitan. Apa baitnya? Wa nakihul kaffi, dan orang yang menikahi kedua tangannya, epek-epeknya, bi khosfin, itu nanti akan dibleske. Dibleske kok apa ya? Ya diblesekake gitu, ditenggelamkan. Yubla, bi khosfin yubla, nanti dicoba. Nanti orang yang menikahi tangannya sendiri bi khosfin yubla, akan yubla bi khosfin, nanti akan dihukum dengan diblesekake, ditenggelamkan di bawah tanah maksudnya. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, maka dia nanti di hari kiamat pun benar ya Gusti. Saya ulangi lagi ngapunten nggih. Wah, gara-gara geng, bos geng ya. Ya, wanakihul kaffi bi khosfin. Nah, ini bi khosfin ini bukan hukuman ya. Orang yang menikahi tangannya dengan cara melesak kaki tangannya gini, dengan melesak kaki manuk ini gini tangannya, paham ya? Anu loh. Dengan cara diblus ki, dimantap kotok misale. Ajeng ngono, tapi kupluk-kupluk. Aku sih rak paham. Piye? Suarane piye, Bos? Mbah suarane. Iku kemeresek ya. Sing paham. Acak ke piye? Nek nganggo rinso watake ya iku mau cocok. Metu-metu. Iya, itu artinya orang yang ngicik dengan temenanan, di khosfin dengan temenanan. Ya, artinya ngono diblesekake kan berarti manuke sing diblesekno ning tangane kan. Ngene. Yubla nanti dihukum yakti bihi yaumal qiyamah, dia akan datang dari hari kiamat. Tangannya kenapa? Qobla juga meteng tangannya. Tangannya meteng. Paham ora? Yubla yakti bihi yaumal qiyamah qobla. Nanti tangannya di hari kiamat meteng. Berarti sing yo karek saiki ngicike ping pira ngono. Ayo hati-hati. Hati-hati ya. Terus itu tadi pokoknya intinya ngicik dunia pengician itu kalau sampai masih ngicik dengan tanganmu sendiri jelas haram. Nek tangannya kancane. Ijul-ijulan manuk ben haram bicarane. Ya haram lah bro mau delok-delok. Nanti datang di hari kiamat dalam keadaan meteng tangannya. Nek ijul-ijulan manuk lah iku ning akhirat lho iku tanganku ternoda karena manukmu. Ribut ning ngene kiamat ngono. Iki mboten kula Gusti ngono. Iki manine hasil benihnya zakarnya sapa zakarnya Bos Geng. Si Bos Geng iki zakarnya mboten kula zakarnya iku sapa bae. Pokoknya meteng lah. Cuma asyara ila hukmil azli. Kemudian Al-Musannif memberikan isyarat keterangan tentang hukumnya al-azlu. Al-azlu itu sebuah praktek yang ketika mau cerot itu keluar di luar, paham gue? Keluar di luar. Biasanya kan jima keluar di dalam, kalau ini keluar di luar. Hukumnya bagaimana? Setak santai. Oleh biqauli. Jadi kontrasepsi yang alami gitu ya. Wajazalan wenang azlul ma'i apa keluar di luar. Ayo. Azlun niku ngedohake ya, ngedohake mani anha saking zaujah. Intine keluar di luar, paham kowe? Ini bahasa sing gampang ae. Ya fata tahnom. Wajaza boleh keluar di luar wahai orang muda. Bil izni kelawan izine, war ridho lan ridhone, hakifan
kelawan nyoto sabata wis tetep apa jaza. Terus qala fi syamil. Ini boleh ya, boleh melakukan azl atau keluar di luar, tapi tentunya dengan izin dengan istrinya, karena kan akan mengurangi kenikmatan. Ya, kan kemarin keterangannya bahwasanya ketika bisa keluar bareng atau dia merasakan manimu masuk ke dalam farjinya itu juga kelezatan yang berbeda, kenikmatan yang berbeda. Nah makanya itu kan kenikmatan yang tidak kita berikan izin sih. Aku keluar njobo ya, njobo nang jero, njobo ya, njobo. Izin, pokoknya izin. Lo gak apa-apa. Walaupun iya ya, ujungnya metu pondok itu izin kok ya. Momen iki metu ning jaba. Apa gue? Sabar. Qala fi syamil wala ya'zilu an hurratin, dan tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk ngecrot di luar baik terhadap istri yang hurrah itu merdeka. Jadi tidak boleh sembarangan melakukan praktek keluar di luar dari wanita yang merdeka, itu tidak boleh sembarangan. Lam tak, dan jika memang tidak diizini, mudah jaluk, karena itu kenikmatan itu loh, kenikmatan tersendiri kok mbok cabut, maka harus izin lah, intinya izin. Wala an zaujatil amati, dan juga tidak boleh ketika dilakukan pada istri yang dari budak, ya, istri yang dari budak, illa bi idzni sayyidiha, kecuali dengan izin izin bose. Waqila ma'a idniha, dan dikatakan juga harus dengan izinnya, bi khilafi amatihi. Alah pokoknya ngono lah. Dengan berbeda dengan kondisi jika memang itu adalah budak perempuan. Terus intinya gitu ya, kalau dari perempuan yang merdeka itu tetap butuh izin. Hukumnya azal tidak boleh kecuali dengan izin. Kalau amat tadi ada yang bilang harus izin atau tidak. Wa an Malikin, dan diriwayatkan dari Imam Malik, karahatul azli, yaitu mutlakon, karahatul azli mutlakon, makruh secara mutlak praktek keluar di luar. Ngecrot nang jobo iku tidak boleh, baik dia izin utawa ora. Makruh. Walaha an ta'khudha malan, dan bagi seorang istri ketika suaminya ngecrot di luar, maka boleh minta ganti rugi. Boleh minta ganti rugi liya'zila anha, supaya dia bisa praktek ngecrot di luar. Wa yarji'u mata sya'a, dan boleh kembali lagi kapanpun suami ingin. Jadi harus ada ganti ruginya. Kenikmatannya diambil, yo ganti rugi, bayar gue ini. Bayar. Wong upluk-upluk kayak dolanan upluk-upluk kayak bayar 2.000 kok ya, mosok iki kenikmatan ya, Bro. Ya ora? Jadi bagi istrinya, ya, bagi istrinya untuk mengambil boleh meminta ganti rugi. Waqala Sayyidi Umar bin Abdul Wahhab Al-Hasani, yang bagi liman dakhala bi zaujatihil bikri, hendaknya bagi orang yang mau menjima istrinya yang masih perawan, alla ya'zila anha, untuk tidak melakukan praktek keluar di luar, kama yaf'aluhul juhal, seperti orang yang dilakukan oleh orang-orang goblok. Jadi nek di bojo aja ngasek nek ngecrot ning jaba, kudu ning jero, gitu kata beliau. Wal yusri' ma'ahu ila rahimiha, dan hendaknya airnya dicerotkan secara cepat di rahimnya. Ngono. Dicerotkan secara cepat, rasa ngenten-ngenteni. Memang konsekuensinya nikah tujuannya itu anak, ndak ada. Ini fitrahnya ya, nikah itu kan tujuannya golek anak. Lah kok nikah kok leren iku yo anake ngenteni gawe 2 tahun neh. Lah terus piye? Kan kadang nuwun sewu, ada yang alasan ekonomi lah, aku durung mapan tapi aku pengen kawin. Nah, dobol bullshit. Intine pengen nyipok, pengen sempet wae kalau sek leren sangi intine. Kayak menyawak sangi. Menyawak sangi ku piye kowe? Menyawakmu nek sangi piye kowe? Heh? Anak-anak. Cek ada anak ya. Ya. Intinya jangan melakukan praktek ngecrot di luar. Kontrasepsi tidak boleh. Emang tujuannya nikah ya untuk anak. Lah kok ono nikah leren ngenten-ngenteni, biasanya artis ya.
Harus ngenteni kok kalau sudah karirnya mapan alah. Alah intine rak sampai ngono-ngono iku itu termasuk fi'lul juhal. Kelakuannya orang-orang yang bodoh. Ini karena termasuk nulayani dawuh Kanjeng Nabi tanakahu tanah salu. Terus la'allallaha semoga saja Allah karena tadi ngecrot di dalam ya ja'alu lahu min dzalika dzurriyyatan menciptakan baginya dzurriyyah keturunan yashfa'u biha yang bisa yang bisa menolong dia wala ala dzalika dan barangkali jima tersebut ayakuna akhir ahdihi bin nisa'i fil isabah. Itu termasuk jima terakhir kalinya dengan wanita. Idz la ya'manu ahadun minal mauti karena tidak ada orang yang tahu kapan mati itu datang. Siapa tahu, pokoknya cepet-cepet duwe anak, pokoknya ngeceren ning jero kan ngono. Sapa ngerti Gusti Allah ngeki dzurriyyah sing apik, sing iso syafaat, sing nyafaati atau bahkan bisa jadi itu memang jima terakhir itu loh. Jima terakhir dia dengan wanita. Saking kan qala beliau Sayyidi Umar masih berkata wala ba'sa bil azli li sholahir radha'i. Tidak apa-apa melakukan praktek ngecrot di luar li sholahir radha'i untuk radhi'i untuk kemaslahatan bayi yang disusui. Apa urusannya bayi melu-melu kan jima-jima bayi didokok dhisik. Mosok ya pik-pik karo gawa bayi kan. Tapi kan kemarin diterangkan bahwasanya menjima dalam keadaan masih menyusui justru akan memperbanyak ASI, bukan memperbanyak susu. Dari susu ini telu apa tuh? Nah, susu loro ki kangelan bro, pindah mau cangkemmu siji ora loro, harus menikmati keduanya, nggak boleh salah satu. Ono telu malah kangelan menang. Ya, tidak apa-apa melakukan ngecrot di luar untuk tujuan kebaikan si bayi yang disusui. Aulil khaufi alaihi atau takut kepada bayi intahmilu ummuhu jika memang ibunya sedang hamil. Fatadharrara min dzalika sehingga bahaya akan tersebut, akan praktek tersebut. Jadi kadang ini rahasia yang boleh dipegang. Trimester pertama bulan 1, 2, 3 ya, bulan 1, 2, ketiga itu jima boleh tapi usahakan jangan dicerotkan di dalam karena itu akan membuat runtuh air ketuban. Perlindungan dari si janin ini nanti melemah. Nah itu bulan 1, 2, 3 keluarkan di luar tidak masalah. Itu memang agak berbahaya dan rawan bagi. Tapi nek wis bulan ke-5, ke-6, 7, 8, 9 sampai lahir tidak masalah. Kalau baik kadang-kadang baik. Ya, pokoknya bulan ke-5 sing paling kuat karena rahim itu dinding rahim itu akan kuat ketika bulan ke-5. Mulai bulan ke-5 sampai ke-8, ke-9. Gitu ya. Dan jangan juga kamu wiki ketika bayi mau lahir. Iki mlebu iku metu ya. Klotak. Ndase iki ayo bukan disambut dengan azan tapi disambut dengan manuk. Ya, paham ya. Terus, ini intinya gitu ya. Boleh melakukan praktek azal jika memang ditakutkan ketika ngecrot di dalam bahaya bagi anak yang disusui atau bahaya bagi bayi janin yang masih di dalam kandungan ibunya. Itu seperti yang keterangan tadi, nek trimester pertama kamu ngecrot di dalam atau 3 bulan pertama itu bahaya, rawan, iso keguguran. Tapi setelah itu mulai yang paling aman mulai bulan ke-5 sampai seterusnya aman itu. Itu ibaratnya ketuban sudah terbentuk, kemudian janin sudah terbentuk, rahim juga sudah pengkoh kuat. Nah, pengkoh jadi goblok-goblok enggak masalah. Ojo diyok-yok lahir iki kok. Ojo. Pokoke nek wong hamil coba yok-yok lho. Iki nggone ra ngerti wayah ajane bahaya. Rusak bojomu. Terus ora sih jadi kan. Order delay ra ada. Terus wa amasti'malu ma yubarridur rahima. Adapun menggunakan hal-hal yang bisa membuat rahim itu menjadi terlalu dingin, artinya
kontrasepsi ya, melakukan KB bihaitsu la yaqbalul wilada, yang mana hal tersebut bisa menolak kelahiran anak, au yufsidu ma fi dakhilir rahim, atau bisa menghancurkan apa yang ada di dalam rahim, yaitu menghancurkan janin. Fahuwa mamnu'un, maka hal tersebut haram, kama nassa alaihi Ibnu Arabi wa Ibnu Abdussalam wal Ghazali. Nah gitu. Jadi melakukan mayubaritur rahim, membuat rahim itu tidak subur, ya, maksudnya gitu. Itu bahaya, tidak boleh, haram. Nah, tapi ini memang khilaf yang sudah lama ketika kita melakukan KB atau melakukan tapi naik mampet nohet termasuk ya, termasuk membuat rahim garing ya. Nanti cari informasinya lah. Soalnya kan biasanya nek umroh kan utawa haji diwehi pil ben ora hadise kan ya. Ibu ono efeknya buat rahim apa enggak. Pokoknya intinya hal-hal yang membuat rahim tidak subur itu enggak boleh. Kalau bisa yang subur-subur. Jajal terus ya, dijajal terus. Jadi nek wis metu anake iso ulang lagi gitu kan. Maka nabbahan nadhimu rahimahullah, dan Imam Ibnu Yamun memberikan isyarat tentang keterangan tersebut ala dzalika biqaulihi, dengan dawuhnya wajanni bithiqafa wal ifsada, wajanni lan ngeduhno sira athiqafa ing praktik athiqaf. Nanti kita terangkan. Wal ifsada lan ngerusak. Dijok-jok itu termasuk kan. Wa kullu sihrin lan sekabehane sihir. La tarum aja arep-arep sira, aja nuju sapa sira, aja nejo sapa sira fasadan ing kerusakane rahim. Fasadan ing kerusakane rahim. Terus wa zahiru, intinya jadi di sini Imam Ibnu Yamun mengatakan praktik thiqaf atau praktik yang merusak rahim dan sihir. Berarti merusak rahim itu dengan cara santet juga bisa. Itu tidak boleh dilakukan. Madzahiru, zahirnya anna thiqafa, bahwasanya thiqaf minas sihril ladzi la yajuz. Thiqaf itu termasuk praktik sihir yang tidak boleh. Wa mahallu kaunil ifsati mamnu'an haitsu kana qabla nafkhir ruh. Dan termasuk mahallu kaunil ifsati, termasuk hal yang bisa merusak, semua hal yang bisa merusak rahim mamnu'an, itu tidak dibolehkan haitsu kana qabla nafkhir ruh, jika memang dilakukan sebelum nafkhir ruh. Yaitu tadi trimester awal ya. Kan nafkhir ruh itu mulai 4 bulan ya. Mulai 4 bulan ada rohnya. Fa in kana ba'da nafkhiha, jadi sebelum nafkhir ruh itu tidak boleh, haram. Karena bisa keguguran. Lah nek sak ba'dane nafkhir ruh bagaimana? Jika fa in kana ba'da nafkhiha, jika memang sudah ada rohnya, fa huwa qatlun nafsin. Itu berarti juga sama dengan membunuh orang. Bila khilafin, tanpa ada khilaf. Ya, berarti ora oleh melakukan hal-hal tersebut. Wa amma isti'malu ma yufsidun nutfatan nafsaha. Adapun menggunakan hal-hal yang bisa merusak mani, merusak kualitasnya mani, ya. Wa yabqa rahim, akan kemudian di sisi lain rahim istri tetap ada biquwati, dengan kuat, qabilan lil wiladah, yang bisa memungkinkan ada anak. Fadzalika, maka hal tersebut kal azli, seperti hukumnya azl. Ya itu ngecrot di luar. Misalnya kamu pengen gue mandul dhewe tak gitu. Ya intinya merusak merusak kualitas sperma itu tidak masalah. Intinya yang rahim jangan di tempatnya itu jangan dirusak-rusak. Wallahu a'lam. Wa min jawabin li Abi Al-Abbas Al-Wansharisi manasuhu. Al-mansusu li a'immatina, yang disyaratkan, yang dinaskan oleh para ulama kita, al-man'u min isti'mali ma yubarridur rahim, yaitu tidak boleh menggunakan hal-hal yang bisa membuat rahim itu menjadi kering, au yustakhraju ma fi dakhilir rahim, atau mengeluarkan hal yang ada di dalam rahim, minal mani, baik itu berupa mani atau mengeluarkan mani. Jadi mani sing wis mlebu coba ogrok-ogrok metu. Wis kene sekedar ngecrot nang jero, ya coba ogrok-ogrok. Ayo metu. Wa alaihi al-muhaqqiquna wan nuzdar. Dan inilah yang disepakati oleh para ahli peneliti dan orang yang ahli meneliti, an-nudzar, yang banyak melihat. Fahuwa, orang melihat iku peneliti maksudnya. Kowe sih banyak melihat video meneliti ya.
meneliti ya. Mana yang tembem, mana yang tidak gitu. Ya Allah. Bahwa haramun mamnu'un itu jelas mengeluarkan mani ya, atau membuat rahim menjadi kering dan mengeluarkan mani dari rahimnya istri. Mamnu'un itu haram dan tidak boleh. La yahillu biwajhin, tidak boleh sama sekali, tidak halal sama sekali, wala yubahu dan tidak dimubahkan. Tsumma qala wala ibrata biman farada bihil lahmi. Kemudian beliau menyusuli pendapatnya dengan ibarat tidak boleh menganggap atau tidak boleh mengambil apa pendapatnya Imam Lakhmi sendiri. Yaitu Imam Lakhmi mengatakan apa? Min jawazi istikhraj ma fi dakhilir rahimi minal ma. Yaitu bolehnya mengeluarkan mani dari rahim qablal arba'in sebelum 40 hari. Jadi Imam Al-Lakhmi punya pendapat yang nyeleneh, nek durung 40 dina mbok tokno ora apa-apa. Mbok tokno ora apa. Ini tidak boleh diambil. Wa 'alal ummi dan bagi ibu ya. Wa 'alal ummi bagi ibu yang berusaha fi isqadhihi dalam usaha menggugurkan mafir rahim, yaitu menggugurkan mani, menggugurkan anak. Al-ghurratu maka diatnya atau diat itu apa ya? Tebusannya itu memerdekakan budak ya. Al-ghurratu budak. Ya. Jadi bagi ibu berarti ya statusnya ya bukan ibu mertua atau ibumu gitu. Jadi ibu yang mengandung mani. Jadi istrimu ketika sudah ada kandungan di dalamnya atau ada janinnya kemudian kok dia menggugurkan, maka hukumannya diatnya adalah memerdekakan al-'abdus shaghir al-mumayyiz, yaitu hamba yang kecil yang sudah tamyiz. Wal adab dan juga dikasih pembinaan. Illa ayusqitu zawju haqqahu fil ghurrati ba'dal isqati, kecuali jika suaminya jadi ini bayarnya ring di kan tebusannya merdekakno budak terus bayarnya ring sapa illa ayusqita, berarti bayarnya ning suami kecuali jika memang suaminya menggugurkan hak dia menerima bayaran itu tadi fil ghurrati dalam masalah dia ba'dal isqati setelah ada kasus keguguran. Jadi gini, kalau ibu yang punya yang hamil menggugurkan ya, ibu yang hamil menggugurkan anaknya, maka dia hukumannya apa? Memerdekakan budak kecil yang tamyiz ya. Tapi kecuali ini tuntutan ini masih ada jika memang suaminya menuntut. Tapi nek ora menuntut ya ora apa-apa, kata beliau gitu. Illa ayusqita, maksud itu illa ayusqita zauju haqqahu, kecuali suaminya menggugurkan tuntutannya Adal isqati setelah kasus isqat. Tapi intinya gitulah ya, apapun yang kita lakukan dengan istri itu ada konsekuensinya sing apik-apik lah. Pokoknya bahagia bersama ya. Sempet ya kudu sempet angger sempet ya. Aja ewah-ewah. Nek memang dari berbagai posisi kita kembali masalah posisi gaya jima ya. Gaya jima sing kira-kira dadekno kowe tambah wong loro tambah beringas ya silakan dilanjutkan, jangan takut iki haram iki rotul uyun haram dilakoni sik ae saja. Pokoke sing jelas keharamane aja dilakoni, tapi nek sing durung jelas ini masih zoni ya, kalau menurut saya ya silakan diamalkan dulu. Nah, tidak ada doror, tidak ada penyakit, tidak ada bahaya, ya berarti kan boleh gitu. Ojo terlalu kaku ya. Dan yang paling penting bos geng jangan pakai rinso lagi. Faslun fi dzikri mawadhi'in yuhdharu minal jima'i fiha, wallahu a'lam bishawab.